Apalagi nih tips supaya jauh dari perasaan insecure dalam menghadapi dunia kerja, yaitu persiapkan dirimu untuk interview. Interview, ketika kita mendapatkan kesempatan interview, maka harus dipersiapkan dengan serius, teman-teman. Jangan sampai sudah sampai interview dan kemudian kita datang dengan tanpa persiapan. Ketika ditanya kita tidak mampu untuk memberikan jawaban yang bagus, sayang sekali kesempatan. Tidak mudah untuk kita mendapatkan spot di wawancara. Jadi ketika dapat kesempatan wawancara, gunakan dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Persiapan yang paling penting, terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah umum, biasanya pasti diberikan oleh HRD. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum belajar, mungkin masih ingin belajar ya tentang bagaimana sih menjawab pertanyaan yang umum diberikan oleh HRD. Nah, saya juga sudah membuat video sebelumnya, silakan teman-teman tonton dan pelajari cara menjawabnya supaya bisa menjawab dengan meyakinkan. Kemudian di dalam menjawab interview ini juga teman-teman, di dalam persiapan kita untuk interview, lakukan riset tentang pekerjaan yang ingin kita lamar dan juga dunianya atau industri yang ingin kita lamar itu. Misal, kita ingin bekerja di startup company. Nah, kita mungkin bisa mulai memasuki forum-forum diskusi, entah itu di LinkedIn atau di forum-forum lain, baca blog, baca berita tentang startup, sehingga pengetahuan teman-teman tentang dunia startup itu besar, tinggi gitu. Jadi ketika nanti dihadapkan dengan situasi wawancara, teman-teman bisa menjawab dengan lebih dalam, dan itu menunjukkan kepada HRD bahwa teman-teman benar-benar punya interest dan punya pengetahuan yang tinggi tentang bidang yang ingin teman-teman lamar. Ini sangat penting teman-teman untuk bagaimana mempresentasikan diri teman-teman pada saat interview supaya lebih meyakinkan. Selanjutnya yang terpenting adalah supaya teman-teman merasa secure juga, financial planning itu penting teman-teman. Nah, apa maksudnya? Adalah perencanaan keuangan. Tentu teman-teman mungkin baru lulus kuliah, tentunya mungkin sudah dapat tekanan untuk menemukan pekerjaan supaya bisa segera mandiri. Tetapi kadang-kadang memang tidak semudah itu teman-teman. Ada berbulan-bulan mungkin, ada yang sampai bertahun juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan dalam periode ini? Memang teman-teman harus pinter-pinter untuk bisa menabung uang yang teman-teman punya, entah mungkin masih diberikan uang jajan oleh orang tua, misalnya itu ditabung, sehingga teman-teman juga punya modal nih untuk melamar pekerjaan. Kadang-kadang ada sedikit cost, biaya yang kita butuhkan untuk melamar pekerjaan, mungkin untuk beli kuota atau mungkin untuk biaya transportasi nanti kalau dipanggil interview, misalnya kalau interviewnya secara langsung. Jadi memang ada uang yang teman-teman harus pegang untuk teman-teman bisa melamar pekerjaan ini. Bagaimana caranya? Selama menunggu pekerjaan yang full time, usahakan teman-teman juga bisa mencari pekerjaan part time ataupun freelance. Nah, coba digali apa keterampilan teman-teman atau apa jasa yang teman-teman bisa tawarkan kepada orang-orang di sekitar, sehingga teman-teman punya pemasukan untuk sampai menunggu saat di mana teman-teman benar-benar bisa untuk mendapatkan pekerjaan full time. Dengan uang, jika teman-teman juga punya uang pegangan yang lumayan, teman-teman bisa investasikan. Teman-teman bisa berinvestasi pada online course misalnya untuk meningkatkan keterampilan teman-teman. Cari yang bagus, yang tidak terlalu mahal, yang teman-teman bisa jangkau harganya, teman-teman investasi di situ. Jadi manfaatkan waktunya, meskipun teman-teman sedang menunggu, tapi kalau teman-teman terus meningkatkan, menambah skill teman-teman, maka itu nanti bisa menjadi bahan untuk teman-teman freelance, bisa juga menjadi bahan saat teman-teman mencari pekerjaan, karena teman-teman punya skill yang lebih dan akhirnya teman-teman lebih stand out dibanding kompetitor yang lain. Kemudian mungkin kalau misalnya teman-teman juga
masih sedang menunggu punya panggilan untuk full time, teman-teman juga bisa consider cari-cari magang berbayar yang mungkin juga bisa untuk teman-teman mendapatkan tambahan magang berbayar. Kadang-kadang ada peluang seperti itu, teman-teman boleh cari dan apply untuk magang berbayar. Nah, yang terakhir teman-teman, meskipun tekanan itu ada, teman-teman ingin sekali dapat pekerjaan secepatnya, tapi jika memang belum dikasih, teman-teman, selama teman-teman meningkatkan kualitas diri teman-teman, maka teman-teman harus ingat untuk self-care. Jadi, sayangi diri sendiri, jangan terlalu terbeban dan akhirnya kemudian nanti menjadi sakit, menjadi depresi, stres karena belum dapat pekerjaan. Teman-teman harus bangun kepercayaan dirinya, cari hobi-hobi yang bisa menurunkan stres, olahraga mungkin, atau misalnya jalan-jalan, hiking. Teman-teman lakukan itu juga sambil teman-teman meningkatkan kualitas diri teman-teman, sambil tingkatkan skill, sambil juga teman-teman kurangi stresnya, cari kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi stres sehingga bisa tetap produktif. Kemudian teman-teman juga bisa sharing mencari mungkin ada keluarga yang lebih berpengalaman, bisa sharing dengan orang tua juga sambil minta didoakan oleh orang tua. Dan kalau misalnya ada alumni ataupun ya senior, mentor yang teman-teman bisa minta pendapat, nah itu sangat baik untuk teman-teman sehingga teman-teman tetap ada yang membantu di dalam proses itu, ada support system dari teman-teman. Ingat, teman-teman tidak sendiri, banyak teman-teman lain di luar sana yang juga sedang berjuang, dan banyak juga orang-orang yang ingin membantu orang-orang yang berada pada posisi teman-teman. Oke, teman-teman, saya harap kalau mudah-mudahan ada dari tips-tips yang saya bagikan tadi yang cocok untuk teman-teman terapkan. Semoga teman-teman dipermudah di dalam proses teman-teman mencari pekerjaan. Semoga bisa jauh-jauh dari rasa insecure ketika hal-hal tadi sudah teman-teman lakukan. Oke, teman-teman, terakhir dari saya, selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu lagi di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.